Puluhan warga desa Sopo Batu terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Mereka memaksa masuk untuk menjumpai Bupati di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Massa meminta Bupati segera mencopot kepala desa Sopo Batu karena diduga telah menyelewengkan dana desa. Namun mereka tak berhasil menjumpai Bupati Saipullah Nasution yang sedang berada di luar kota. Perwakilan Pemkab Mandailing Natal langsung menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini. Aspirasi ibu dan bapak sekalian, sesungguhnya kami telah meresponnya. Kita telah melakukan audit dan pemeriksaan. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini sudah ada yang dipanggil oleh inspektorat pada minggu lalu. Betul? Betul. Ada ya. Dan sudah berlanjut hari ini. Sebelumnya, Kepala Desa Sopo Batu telah diperiksa oleh pihak inspektorat dikarenakan adanya kecurigaan penyerapan dana desa yang dipergunakan. Usai mendapatkan penjelasan, Massa akhirnya membubarkan diri. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi berebut hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Grobogan, Jawa Tengah. Seorang lansia bahkan terjatuh dan terjepit hingga nyaris terinjak demi mengamankan hasil bumi yang ia peroleh. Sementara itu, ratusan warga lainnya saling serobot dan lempar hasil bumi yang mereka ambil dari puncak gunungan. Meski ricuh, namun warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi turun-temurun ini. Sebanyak 17 gunungan dan tumpengan ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Warga Desa Ngaringan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki dan dijauhkan dari hama dan juga penyakit dan juga hal-hal lain yang tidak atau hal-hal lain yang tidak baik. Tradisi sedekah bumi ini digelar setiap 1 tahun sekali sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas berkah yang diberikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Fajar Wayong, berikut berita pilihan siang hari ini. Libur panjang kenaikan Yesus Kristus, ribuan kendaraan memadati gerbang tol Paster serta ruas tol Cipularang. Amerika Serikat siapkan operasi militer Sledgehammer untuk Iran jika kesepakatan damai gagal. Anggota DPRD Jember minta maaf usai videonya merokok dan main game saat rapat viral di media sosial. Pemirsa, kebakaran hebat melanda area parkir karyawan sebuah pabrik ban di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ratusan sepeda motor karyawan hangus terbakar. Info terkini bolo pabrik ban. Motor hangus semua motor. Api bermula muncul dari area parkir lantai atas PT Aramijaya Kecamatan Gerabak Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan cepat api membesar dikarenakan kendaraan yang diparkir berdekatan. Kobaran api yang membesar menimbulkan asap hitam pekat. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api merambat lebih luas. Ada karyawan teriak-teriak, ada asap. Saya spontan langsung naik ke parkiran atas. Begitu naik ke parkiran atas, posisinya api sudah
ada udah besar, posisi udah membakar motor itu loh, satu atau dua motor itu. Entah itu api dari mana kita kurang tahu, entah korsleting listrik atau dari mana motor kita kurang tahu. Posisi api sudah ada, kita langsung melakukan pemadaman, tapi sudah nggak itu lagi. Karena posisi motor kan rapat, parkir kan rapat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain di area perusahaan. Pihak perusahaan masih melakukan pendataan kerugian serta identifikasi kendaraan yang terdampak kebakaran. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api di area parkir tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Minibus angkut belasan bahan bakar minyak ludes terbakar di Sulawesi Selatan. Insiden ini membuat jalanan Trans Sulawesi macet total. Sebuah mobil minibus yang mengangkut belasan jerigen berisi BBM terbakar hebat di depan SPBU Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi diduga karena adanya hubungan arus pendek yang kemudian dengan cepat menyambar ke jerigen berisi BBM yang ada di dalam mobil hingga membuat api membesar. Kejadian ini sontak membuat jalan nasional Trans Sulawesi lumpuh total. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 unit mobil damkar dengan 16 personil diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ya, kita agak kesulitan karena bahan yang terbakar itu minyak, dan memang selamanya kalau minyak kita agak cukup kewalahan, tapi puji Tuhan bisa ditangani. Lemahnya pengawasan terhadap BBM ilegal di Toraja membuat kebakaran telah 2 kali terjadi sejak sepekan terakhir. Warga meminta pihak Pertamina turun tangan karena kondisi ini sangat membahayakan masyarakat, juga merugikan negara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Aksi nekat seorang pria diduga gangguan jiwa menghanguskan 2 unit rumah di kawasan padat penduduk kota Samarinda Jumat dini hari. Pelaku yang baru keluar dari rumah sakit jiwa tersebut sengaja membakar sofa hingga api tak terkendali dan nyaris diamuk massa. Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membakar 2 rumah di Jalan Nyelawat, Kecamatan Samarinda Ilir. Warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman lain. Lokasi kebakaran yang berada di atas bukit dan gang yang sempit sempat menyulitkan 5 unit mobil pemadam saat menuju titik api. Insiden bermula saat salah satu pemilik rumah bernama Teguh sengaja membakar kursi di dalam rumahnya. Pelaku diketahui baru saja menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Oh, di dalam tidur atau gimana? Tidur. Terus bangun juga besar apinya kok. Oh, gitu. Berarti aku nggak bisa jalan, lari sama kan baru datang dari rumah sakit. Oh, gitu. Baru tadi. Oh, baru tadi si Teguhnya datang. Iya. Untuk kesulitan sendiri memang ada faktor kesulitan karena posisinya bangunan itu adalah di bukit, di atas bukit. Jadi untuk penyuplaian air dari bawah agak susah. Jadi untuk minim juga untuk sumber air di TKP. Setelah 1 jam, api pun padam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang marah dan kasus ini kini ditangani Polresta Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi korban pembacokan hingga lengannya nyaris terputus. Pelaku diduga seorang ODGJ yang kerap bertindak agresif saat kehabisan obat. Ya sabar. Nunggu ambulan dulu, Nek. Nunggu ambulan. Warga digegerkan dengan peristiwa pembacokan yang terjadi di sebuah warung di Jalan Mahir, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban seorang perempuan berusia 45 tahun, keseharian yang berjualan sekaligus berprofesi sebagai tukang pijat di warung yang disewanya. Korban diduga diserang tetangganya menggunakan senjata tajam. Pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan kerap bertindak agresif saat kehabisan obat. Akibat serangan ini, korban menderita luka parah di bagian kepala, leher, dan kedua tangannya yang nyaris putus. Petugas kepolisian bersama warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Mungkin dia ini kan kambuh penyakitnya itu karena tidak ada obat kan, habis obatnya, hanya dia datang lagi kayak gitu. Dan kalau ada obatnya enggak. Usai kejadian, pelaku berhasil diamankan petugas dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara kasus ini masih ditangani Polsek Pahandu Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, perselisihan antar tetangga di Lamongan, Jawa Timur berujung dugaan penganiayaan dengan pelemparan batu bata. Konflik dipicu pembangunan pagar atau tembok di depan rumah korban. Seorang perempuan di Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur terluka parah di bagian kepala setelah terkena lemparan batu bata saat cekcok dengan tetangganya. Konflik dipicu pembangunan pagar atau tembok di depan rumah korban. Tembok setinggi 1,5 hingga 3 meter tersebut menutup akses jalan dan menghalangi pandangan ke toko sembako milik korban. Korban yang merasa terganggu mendatangi tetangga dan menanyakan soal pembangunan pagar. Tidak disangka, mereka terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku yang berada di balik tembok melempar batu bata ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Ki Ageng Brondong dan mendapatkan 7 jahitan. Unit PPA telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial ES, warga Kecamatan Batu, terduga pelaku dan dilakukan tersangka. Kemudian sudah dilakukan penahanan di rutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang tukang rujak keliling diduga mencabuli siswa sekolah dasar di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga yang geram mengarak pelaku saat dibawa ke mobil polisi. Warga Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan aksi pelecehan seksual yang dilakukan seorang tukang rujak keliling terhadap anak di bawah umur. Korban yang berstatus siswa sekolah dasar menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua. Aksi bejat pelaku memicu kemarahan warga sekitar dan langsung mendatangi rumah pelaku. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah situasi semakin memanas. Namun saat pelaku hendak dievakuasi, warga yang geram mencoba menghakiminya lantaran tersulut emosi. Berdasarkan keterangan warga, pelaku dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Seorang oknum polisi dari Resmob Polda Sulawesi Barat terlibat keributan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya diduga dikarenakan tidak terima diputus cinta oleh sang pacar hingga minta balikan. Polisi berpangkat Bribtu, inisial R, yang diketahui adalah salah satu Babin Kamtibnas di Polsek Tapalang, terlibat keributan di Bumi Tapan Larea, Permai, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicu diduga karena asmara, di mana Bribtu R nekat mendatangi rumah kos kekasihnya, seorang mahasiswi berusia 23 tahun di Kota Makassar. Diduga Bribtu R tidak terima ditinggal putus oleh sang bujaan hati setelah keduanya terlibat pertengkaran dan berbuat gaduh di sekitar rumah kos pacarnya. Aparat kepolisian dari Polsek Taman Larea yang datang ke lokasi langsung mengamankan Bribtu R untuk mencegah keributan tidak meluas. Ada kejadian keributan antara warga dengan oknum kepolisian. Namun setelah adanya laporan dari warga, kemudian piket SPKT bersama piket fungsi mendatangi TKP, kemudian mengarahkan kedua belah pihak ke Polsek Taman Larea untuk kemudian dilakukan mediasi. Keributan diduga karena kesalahpahaman antara sesama pasangan kekasih dan keduanya bersepakat untuk damai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, viral 3 orang satpam dikeroyok sejumlah siswa SMK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Peristiwa ini terjadi lantaran para siswa tak terima ditegur saat hendak membolos dengan melompati pagar sekolah. Inilah detik-detik aksi tak terpuji sejumlah siswa SMK di Poliwali. Diduga mengeroyok 3 petugas keamanan saat jam pulang sekolah. Korban tak berdaya hingga terjatuh dan berusaha melindungi diri dari serangan sejumlah siswa. Bahkan seorang satpam harus lari ke ruas jalan. Sejumlah warga dan guru yang melihat kejadian itu segera melerai dan menghentikan pengeroyokan. Akibat insiden itu, 3 orang satpam mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Insiden ini berawal saat sejumlah siswa hendak membolos dengan memanjat pagar samping sekolah. Ironisnya, saat ditegur oleh para satpam, akan dilaporkan ke guru BK. Para siswa diduga tidak terima dan langsung menyerang satpam yang sedang berpatroli. Pihak sekolah menyatakan sedikitnya ada 8 orang siswa kelas 10 yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Para siswa telah dipanggil dan mendapat teguran keras serta terancam sanksi berat hingga dipindahkan ke sekolah lain. Saya persoalan pelompat pagar, ditegur, dia tidak ambil. Nah ini menjadi masalah. Jadi kita mau ambil tindakan juga tidak bisa juga Pak. Ya terpaksa juga dilapor ke kepolisian, kita juga tangani sekolah juga. Kasus ini kini dilaporkan ke Polsek Poliwali Mandar untuk memberikan efek jerah serta mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan sekolah. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang mahasiswi dilindas seorang pemotor di Jatinangor, Jawa Barat. Diduga korban menjadi sasaran aksi pencurian dengan kekerasan. Seorang mahasiswi Universitas Pajajaran dilindas seorang pemotor di dalam gang sempit di Desa Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, korban terluka pada bagian tangan dan kaki. Korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Jatinangor. Menurut polisi, korban dihadang pelaku saat melintas di lokasi kejadian. Korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari namun dikejar hingga terjatuh. Pelaku melindas kaki korban dan langsung melarikan diri. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban menjadi sasaran percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Petugas telah mengamankan 11 senjata tajam yang tertinggal di lokasi kejadian. Selain itu, petugas mengumpulkan rekaman dari 12 titik CCTV di sekitar tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi pelaku. Untuk pelaku diduga melakukan pencurian dengan kekerasan, percobaan melakukan kekerasan dengan pencurian dengan kekerasan. Untuk senjata tajam udah kami amankan, senjata tajam kecil udah kami amankan di TKP. Saat ini kasus ditangani Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat dan petugas terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang kenaikan Yesus Kristus, ribuan kendaraan wisatawan masih terus memadati gerbang tol Paster. Terjadi antrean kendaraan hingga menyebabkan kemacetan di sekitar area tol. Hari kedua libur panjang, ribuan kendaraan wisatawan terus memadati gerbang tol Paster. Antrean sudah terjadi sejak pintu keluar tol menuju jalan arteri Kota Bandung. Sementara kawasan Jalan Dr. Junjunan juga mengalami kepadatan kendaraan wisatawan luar Kota Bandung. Dari data Jasa Marga, sudah ada 7.671 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Sementara arus lalu lintas di pusat Kota Bandung ramai lancar. Diprediksi kepadatan wisatawan akan terjadi pada siang dan malam hari nanti. Arus kendaraan di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung juga terpantau padat. Ribuan kendaraan tak henti-hentinya melintas di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 wilayah Jatiluhur, Purwakarta.
Kepadatan ini didominasi kendaraan pribadi berplat B. Hal ini menunjukkan masih banyak warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang untuk pulang kampung atau berlibur ke sejumlah lokasi di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diprediksi padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga hari Minggu besok. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Pemirsa, mengantisipasi lonjakan penumpang yang memanfaatkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta menyediakan lebih dari 242.000 tempat duduk. Dari angka tersebut, 130.000 tiket diantaranya sudah terjual. Libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus banyak dimanfaatkan masyarakat untuk sekedar berlibur atau pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 242.000 tempat duduk selama periode 13 hingga 18 Mei 2026. Dari angka tersebut, 130.000 tiket diantaranya sudah terjual dengan okupansi sekitar 53,7%. Selain itu, PT KAI juga menyediakan 9 kereta tambahan, 8 berangkat dari stasiun Gambir dan 1 kereta tambahan dari stasiun Pasar Senen. Dan pemirsa, selanjutnya masih terkait dengan libur panjang kenaikan Yesus Kristus yang banyak dimanfaatkan masyarakat berlibur atau mudik ke kampung halaman, terutama menggunakan transportasi kereta api. Lantas seperti apa pantauan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat? Kita sudah terhubung dengan rekan Selena dan juru kamera Rama Romadona. Ya, Selena, bagaimana kondisi penumpang kereta api di sana? Apakah terjadi kepadatan hingga siang ini? Ya, Fajar dan juga pemirsa, saat ini kami bisa informasikan bahwa situasi di stasiun Pasar Senen memang sejak tadi pagi sudah berdatangan calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan keluar kota. Namun untuk di jam sekarang sudah terlihat mulai aman terkendali, mengingat hari ini memang libur panjang yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat berlibur keluar kota. Dan dapat dilihat di belakang saya pemirsa, di sini memang terlihat tidak adanya kepadatan penumpang. Namun memang masyarakat banyak yang sudah berdatangan untuk mengantri masuk ke ruang tunggu. Dan KAI Daop 1 telah menyediakan 242.000 tiket, yang dimana untuk periode 13 sampai 18 Mei 2026. Dan adapun tujuan favoritnya yakni ke kota Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Jember. Dan saat ini okupansi atau keterisian tempat duduk berada di angka 58%. Dan saat ini kami dapat informasikan bahwa di hari ini 15 Mei 2026 sudah terdata sekitar 8.936 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan PT KAI juga menghimbau agar masyarakat dapat datang tepat waktu atau 30-60 menit sebelum keberangkatan kereta berangkat begitu. Begitu Fajar. Baik Selena, tentu kami tunggu kembali update-nya seperti apa dan bagaimana kemudian situasi hingga siang ataupun sore nanti. Terima kasih atas laporannya saat ini, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Amerika Serikat, China...
باش. Pemirsa, Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Hari kedua latihan perang besar-besaran Iran digelar di wilayah perbatasan barat Iran. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyatakan kesiapan pasukan dalam kondisi optimal. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di IRGC melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Baneh di Provinsi Kurdistan yang berbatasan langsung dengan Iran. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau kesiapan tempur pasukan Garda Revolusi Iran di tengah hari kedua latihan perang skala besar. Pihak IRGC menyebut pasukan berada dalam kondisi siap siaga penuh dan menunjukkan tingkat kesiapan serta kekuatan yang optimal. Latihan militer besar-besaran ini melibatkan berbagai unit tempur untuk menguji respons cepat serta koordinasi pertahanan Iran di tengah meningkatnya tensi di kawasan. Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara kini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika menggencarkan patroli di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran.
Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Iran pamer drone kamikaze Shahid berwarna pink dan biru di hadapan warganya. 2 drone berwarna eksentrik itu diarak keliling kota dan disambut meriah oleh warga Iran. Drone kamikaze Shahid berwarna pink dan biru diarak keliling kota. Kedua drone dengan warna eksentrik ini diperlihatkan saat rakyat membanjiri jalanan. Arak-arakan drone berwarna eksentrik ini mendapat sambutan meriah dari rakyat Iran. Mereka mendukung pemerintah dan militer Iran sambil bernyanyi dan mengibarkan bendera. Selanjutnya pemirsa, armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan dan mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Sejumlah kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran. Iran mengatakan akan mengizinkan kapal lewat jika mereka bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal dan tanker minyak terdampar di laut. Beberapa di antaranya membawa kontainer, sementara yang lain tampak kosong. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial asalkan kapal-kapal tersebut bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terhadap usulan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang. Ia mengancam akan melanjutkan Project Freedom dan berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan bahwa fase selanjutnya akan melibatkan inisiatif bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk memastikan sumber daya yang memadai untuk operasi pembersihan ranjau dan membantu menjaga selat tetap terbuka. Ia menambahkan bahwa Italia akan mengerahkan 2 kapal penyapu ranjau tambahan di dekat Selat Hormuz untuk tetap siaga jika diperlukan. Rutte juga menyinggung upaya dukungan yang lebih luas yang melibatkan Jerman, Lituania, Belanda, Belgia, Prancis, dan negara-negara sekutu lainnya. Selanjutnya pemirsa, Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan diperkirakan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Tiba di Great Hall of People, Beijing, Presiden Trump langsung disambut Presiden Xi Jinping.
Trump dan Jinping lalu bersalaman sebelum kemudian Trump menemui para pejabat China. Ini menjadi kunjungan pertama seorang presiden Amerika Serikat ke China dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir hingga ketegangan di Taiwan. Kunjungan Trump ke China dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan akan mendesak China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran, salah satunya terkait program nuklir. Pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing mengambil tempat yang menjadi simbol kekuatan rakyat Tiongkok. The Great Hall of the People di Beijing kerap dijadikan sebagai tempat perhelatan acara-acara kenegaraan China. Balai Sidang Rakyat atau Great Hall of the People di Beijing berfungsi sebagai tempat utama untuk acara-acara kenegaraan Tiongkok, di mana Presiden Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya kerap mengadakan upacara penyambutan dan pembicaraan dengan para pemimpin dunia yang berkunjung. Pemimpin terkemuka yang baru-baru ini atau secara historis telah mengunjungi balai tersebut termasuk Donald Trump, Vladimir Putin hingga Lula da Silva. Trump sendiri merupakan Presiden Amerika Serikat ketiga yang berkunjung ke Great Hall of the People setelah Bill Clinton dan Richard Nixon. Pemirsa, puluhan tahun jadi rival, Amerika Serikat dan China akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Pertemuan krusial Trump dan Xi Jinping akan menentukan apakah ataupun arah hubungan panas dingin dua negara superpower ini. Di tengah ketegangan Timur Tengah, Trump terbang ke Beijing untuk pertama kalinya bertemu Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi dua negara adidaya ini berlangsung 13 hingga 15 Mei untuk membahas hubungan strategis, ekonomi dan isu geopolitik hingga AI. Amerika Serikat belum merilis apa saja isi pertemuan, namun Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan persaingan dan kerjasama bisa lebih terkendali dan bukan pertemuan sebagai rival. Sementara dalam pertemuan tersebut, Trump membawa serta puluhan pengusaha yang disebut Trump sebagai 30 orang terbaik di dunia untuk kesepakatan bisnis. Di antaranya CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, hingga CEO Nvidia asal Taiwan Jensen Huang. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Teknologi dan rantai pasoknya termasuk produksi chip dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi poin penting. Isu keterlibatan Cina dalam krisis Iran dan Selat Hormuz diduga juga akan diminta Trump agar Cina bisa menekan Iran. Selain itu, Taiwan juga akan menjadi posisi tawar yang sensitif karena Cina berulang kali memperingatkan Amerika terkait Taiwan. Dan yang tidak kalah penting, tarif dagang yang sangat tinggi yang sebelumnya diterapkan Trump ke Cina menjadi isu panas saat tahun lalu Trump menetapkan tarif di atas 100%. Pertemuan dua negara ini bertujuan mencegah persaingan menjadi konflik. Hubungan Amerika dan Cina yang panas dingin kini menuju era baru untuk mengakhiri konflik, namun kedua negara diprediksi akan sangat berhati-hati karena melibatkan sejumlah isu sensitif dalam pertemuan. Pertemuan Presiden Amerika Serikat dan China mengisyaratkan Amerika Serikat yang meminta pertolongan kepada China untuk mengakhiri perang dengan Iran.
Meski tak dikatakan oleh kedua presiden yang bertemu, namun hal ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika saat terbang menuju Beijing. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dibuka dengan pujian yang dilontarkan oleh Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Trump juga sempat mengatakan kepada Xi membutuhkan bantuan. Meski tak menyebut spesifik bantuan apa, namun diduga itu adalah bantuan dalam menghadapi situasi yang memanas dengan Iran. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam wawancaranya dengan media bahwa Trump akan menekan China untuk membantunya dalam masalah Iran. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Donald Trump bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pertemuan China dan Amerika. Dunia menyerukan agar mereka menjadi mitra, bukan saingan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利益。 Sebelum terbang ke Beijing, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sudah mengendalikan Iran. Namun di sisi lain, pertemuan AS dan China mengisyaratkan Washington meminta bantuan China untuk berperan aktif menekan Iran agar mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Masih dalam kunjungan Trump ke China, momen langka terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Xi Jinping sebagai sosok pemimpin yang hebat. Pujian ini terlontar dalam sebuah rangkaian pertemuan kedua kepala negara di Aula Great Hall of the People di Beijing. Donald Trump tak ragu memuji Xi Jinping sebagai seorang pemimpin yang hebat dan berterima kasih kepada tuan rumah atas sambutannya. Tak ayal sikap lunak pemimpin negeri Paman Sam ini menyita perhatian publik, mengingat hubungan Washington dan Beijing kerap tak sejalan. Kunjungan Trump ke China berlangsung pada 13 hingga 15 Mei, dan ini menandai kunjungan kenegaraan keduanya ke negara tersebut, dan yang pertama bagi seorang Presiden Amerika Serikat sejak 2017. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Di balik jabat erat tangan kedua pemimpin, Presiden Xi Jinping rupanya sempat menyampaikan kata-kata tegas kepada Presiden Trump. Hal tersebut berkenaan dengan isu Taiwan. Ketika wartawan bertanya bagaimana hasil pembicaraan tersebut, Trump hanya menjawab semuanya berjalan luar biasa. Trump pun menambahkan China adalah negara yang indah dan menakjubkan. Baik Trump maupun Xi Jinping sama-sama mengabaikan pertanyaan tentang pembahasan soal Taiwan. Dalam unggahan di media sosial, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyatakan Presiden Xi Jinping menekankan kepada Trump bahwa masalah Taiwan adalah isu terpenting dalam hubungan China-Amerika. Jika ditangani dengan benar, hubungan bilateral kedua negara bisa tetap stabil. Jika tidak, kedua negara akan mengalami bentrokan bahkan konflik yang bisa membahayakan hubungan bilateral. Selanjutnya, pemirsa, publik tak hanya mengamati interaksi Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump, namun juga terhadap para menteri kabinet Trump yang salah satu yang menjadi sorotan, yakni saat Xi Jinping menyalami Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Presiden Xi Jinping tampak menyalami Rubio dan menanyakan perihal namanya. Xi bahkan dikabarkan menanyakan nama Rubio hingga 2 kali, yang dijawab dengan anggukan 2 kali oleh Rubio. Hal ini mengingatkan publik atas rekam jejak Rubio terkait kritiknya terhadap China. China diketahui menjatuhkan sanksi kepada Rubio sebanyak 2 kali pada Juli dan Agustus 2020 karena kritik kerasnya terhadap kebijakan Beijing terkait isu sensitif Xinjiang dan Hong Kong. China juga melabeli Rubio sebagai pelopor anti-Tiongkok. Sempat dilarang masuk ke China, pihak China dikabarkan terpaksa mengganti karakter Mandarin yang berbeda untuk suku kata Lu pada nama belakang Rubio agar dirinya diizinkan masuk. Tak hanya momen salaman dengan Rubio, saat Presiden Xi Jinping menyalami Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth juga menuai sorotan.
Hegseth dinilai terlihat gugup saat disalami Presiden Xi Jinping. Gestur ini pun menuai reaksi netizen terutama dari akun-akun di media sosial yang terafiliasi dengan Iran. Akun-akun ini menyebut Hegseth terlihat berkeringat saat menjabat tangan sang pemimpin negeri tirai bambu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya dan kali ini Araghchi berkunjung ke India. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi pada Rabu 13 Mei. Araghchi akan berada di India hingga 15 Mei 2025. Selama kunjungannya ke India, Araghchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini akan dihadiri para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Para menteri akan memperkuat koordinasi politik dan ekonomi serta keamanan negara anggota. Kembali bersama kami, pemirsa. Anggota DPRD Jember yang viral karena bermain game dan merokok saat rapat meminta maaf dan mengaku hilaf atas ulahnya. Ia siap menerima sanksi dari partai maupun kelembagaan dewan. Kepingin, kalau memang kita berangkat dari evidence base yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu. Setelah aksinya merokok sambil main game saat rapat viral di media sosial, anggota Komisi D DPRD Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf dan mengaku hilaf atas tindakannya. Dalam pernyataannya, anggota DPRD termuda ini meminta maaf kepada masyarakat Jember serta Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra karena telah mencoreng citra DPRD dan partai. Ia juga menyatakan siap menerima kritik dan menjadi peristiwa ini sebagai bagian evaluasi pribadi. Nanti meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf, semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung menuai sorotan publik. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. MK juga tegaskan Jakarta masih menjadi ibu kota negara sampai ada keputusan Presiden. Yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 U14 2025, menurut Mahkamah baru akan terjadi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Hal itu dinyatakan dalam sidang putusan di Gedung Pleno MK dan dipimpin langsung Ketua MK Soehartoyo. MK juga menegaskan saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Menurut Hakim Konstitusi Adis Kadir, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN harus disertai dengan keputusan Presiden. Atas dasar tersebut, MK menilai permohonan pemohon tidak beralasan. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara dalam Undang-Undang 2 tahun 2024 Junto Undang-Undang 151 tahun 2024 terdapat ketentuan mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tergantung pada saat ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026
yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026. Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang IKN dilayangkan oleh seorang warga bernama Zulkifli. Pemohon mendalilkan keberadaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ bisa ditempatkan sebagai keputusan Presiden sebagai syarat konstitusi tentang peralihan ibu kota negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Undang-Undang IKN. Pihak otorita menyebut putusan MK ini memperjelas mekanisme pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Selain itu, otorita juga menyebut bahwa saat ini pembangunan di IKN masih terus berjalan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekitar 10.000 pusat kesehatan masyarakat di tanah air belum pernah direnovasi sejak era Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar 10,27 triliun rupiah di Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Prabowo mengatakan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Dengan perkiraan anggaran kebutuhan perbaikan satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Menurut Prabowo, pada bulan depan negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara 10 triliun rupiah dari Satgas PKH dan 39 triliun dari PPATK. Jika angka tersebut realisasi, maka 10.000 puskesmas dapat direnovasi. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Memastikan kualitas asupan gizi ratusan ribu jemaah haji Indonesia, tim Media Center Haji melakukan penelusuran eksklusif ke salah satu dapur penyedia catering di Kota Mekah. Liputan ini sekaligus menepis rumor yang ramai diperbincangkan terkait olahan telur dadar tebal yang diduga menggunakan tepung. Tim Media Center Haji mendapat kesempatan menyusuri langsung area produksi salah satu dari 51 dapur catering jemaah haji di Mekah. Tim media menyaksikan bagaimana proses produksi makanan yang disantap jemaah disajikan dengan higienis dan memiliki cita rasa Nusantara yang sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia. Yeah, because we have now the companies from the Indonesia, they are supplying us the bumbu there here, and they import and we purchase from them. Their suppliers are Indonesian people. Tidak hanya menjamin otentisitas rasa, tim juga meninjau dan membuktikan fakta di balik sajian telur dadar tebal bercita rasa tinggi yang kerap diduga menggunakan tepung. Telur yang disiapkan dalam jumlah banyak dipecahkan menggunakan mesin. Selain proses yang cepat, higienitas tetap terjaga. Lalu, telur yang ditampung dalam sebuah panci hanya diberikan bumbu seperti garam dan bubuk cabai kering sebelum ditambahkan daging cincang yang telah dimasak.
Adonan kemudian dipanggang di dalam oven besar selama 25 menit dengan api kecil sehingga menghasilkan tekstur tebal. Ya pemirsa, saat ini saya sedang mencoba rasa telur dadar yang dibuat untuk menu masakan jamaah haji Indonesia. Setelah kita lihat prosesnya pemasakannya tadi, tidak ada menggunakan tepung. Hanya telur saja yang dipecah, kemudian dikasih bumbu, dan langsung dipanggang, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau ketebalannya, pemirsa bisa lihat, sangat tebal sekali. Karena prosesnya bukan digoreng seperti yang kita biasa di Indonesia. Sekarang kita coba ya, seperti apa rasanya. Bu, ini jumlahnya banyak. Ya. Enak sekali. Rasa gurihnya pas, pedasnya juga pas, dan ini adalah telur dadar yang menggunakan daging kencang. Baik, sampai jumpa. Bang, ini Pak, matang. Pemirsa, puncak haji kian dekat, fisik dan mental jemaah mutlak disiapkan dengan baik. Lantas apa saja persiapan jemaah calon haji untuk menjalani Armusna? Kita sapa rekan Ike Kusuma yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Bung Ike, bagaimana kesiapan para jemaah calon haji Indonesia jelang puncak haji? Ya, Fajar dan pemirsa dapat diinformasikan, saat ini telah mencapai 159.323 jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Kemudian dari jumlah tersebut, sekitar 153.667 jemaah haji Indonesia telah tiba di kota Makkah. Untuk persiapan jelang persiapan Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, jemaah haji diimbau untuk melaksanakan umroh wajib dan mengurangi ibadah sunnah, terutama pada siang hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga fisik jemaah haji agar tetap prima pada saat menjalankan wukuf nantinya di Padang Arafah pada tanggal 26 Mei 2026. Selain itu, untuk persiapan juga konsolidasi di masing-masing pemondokan jemaah haji juga dilakukan antara petugas haji dengan ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Hal ini bertujuan agar jamaah dapat mendata jamaah berapa yang akan ditanazulkan atau dimururkan, sehingga kebutuhan bus jamaah dapat terpenuhi. Selain itu, kami juga mengimbau untuk jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram pada saat ini, jika kondisi tidak terlalu fit, dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat hanya di pemondokan saja atau di masjid sekitar pemondokan jamaah. Karena pembatasan berselawat yang baru saja lewat dari belakang saya tadi akan dibatasi sampai jam 8 waktu Arab Saudi beroperasi untuk menuju ke Masjidil Haram dan baru akan beroperasi kembali pada jam 14 waktu Arab Saudi. Fajar. Ya, baik. Tentu banyak persiapan yang harus kemudian dilakukan begitu ya oleh para calon jemaah haji menjelang puncak dari ibadah haji yang akan segera dilangsungkan. Baik, terima kasih banyak Ika atas laporannya langsung dari Arab Saudi. Selalu jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, dua arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Qiblatain. Disinilah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain, salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Masjid ini memiliki arti penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah.
Semula, umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Area dalam masjid dibuat nyaman untuk para peziarah yang datang beribadah sekaligus mengenang sejarah Islam. Di tempat yang menjadi saksi berubahnya arah kiblat umat Islam ini, jemaah diajak bukan hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Setelah 20 tahun menabung, seorang kakek pencari kayu bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Setiap harinya sang kakek menyisihkan Rp20.000 untuk berangkat haji. Inilah keseharian Bukri, 65 tahun, warga desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setiap harinya, Bukri masuk keluar hutan di dekat rumahnya untuk mencari kayu bakar. Dari hasil jual kayu bakar, ia sisihkan menabung Rp20.000 per hari. Selama 20 tahun menabung, impian sang kakek menuju Mekah akhirnya terwujud di tahun ini. Pak, nabungnya udah berapa lama, Pak? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Dari hasil kerja apa, Pak? Kerja itu mencari bakar. Perasaannya gimana, Pak? Sekarang akhirnya bisa... Saya senang sekali bisa rukun Islam analibat pun lambai. Kini, Bukri siap bergabung dengan kelompok terbang lainnya untuk menuju ke Tanah Suci. Kegigihan sang kakek menjadi bukti. Niat suci dan kerja keras jelas mampu mewujudkan impian yang dianggap mustahil. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Pemirsa, mengisi waktu libur akhir pekan, kawasan wisata alam fantasi Ancol masih menjadi tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya. Salah satu destinasi yang paling diminati adalah SeaWorld Ancol yang menyuguhkan pesona kehidupan bawah laut bagi keluarga. Ribuan pengunjung memadati area SeaWorld Ancol, Jakarta Utara sejak Jumat pagi. Antrian panjang terlihat di pintu masuk didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk melihat langsung beragam biota laut. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bawah air melalui terowongan Antareja, sebuah terowongan kaca sepanjang 80 meter, di mana berbagai jenis seperti ikan hiu, pari, dan ikan raksasa lainnya berenang tepat di atas kepala. Selain terowongan Antareja yang ikonik, SeaWorld kini menampilkan banyak akuarium dengan desain unik. Keunikan ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk bersuah foto karena perpaduan cahaya air dan desain akuariumnya menghasilkan foto yang sangat cantik. Tidak hanya sebagai objek foto, setiap sudut akuarium ini tetap mengedepankan sisi edukasi. Ya, pemirsa, masih menjadi daya tarik bagi warga untuk menghabiskan waktu saat libur panjang bersama keluarga. Dan untuk mengetahui salah satu lokasi wisata favorit bersama keluarga di Samudra Ancol, Jakarta Utara, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa bersama juru kamera Andri Setiawan yang akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Hadisti, bagaimana situasi libur panjang di sana saat ini? Iya, halo selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Wisata Ancol ini memang tampaknya masih menjadi wisata favorit nih bagi warga ibu kota dan juga sekitarnya. Karena pengunjung yang berwisata di Ancol ini tidak hanya dari kota Jakarta saja, namun juga dari berbagai daerah. Nah, tampaknya pada momen libur panjang pada pekan ini banyak masyarakat nih, tidak dari Jakarta saja namun juga dari luar daerah ini yang memanfaatkan libur mereka dengan berwisata ke Ancol. Memang banyak sekali di sini area yang menarik perhatian pengunjung di sini. Nah, salah satunya adalah di Osera
perayaan Trip Samudra Ancol. Ini adalah pertunjukan yang menjadi ikonik nih, yakni adalah Mermaid Show atau pertunjukan Putri Duyung, yang mana tentu ini dapat membuat antusias pengunjung begitu tinggi karena mereka sangat tidak sabar tampaknya melihat pertunjukan ikonik ini, yang mana nantinya akan ada penyelam profesional yang akan berinteraksi atau menyapa pengunjung begitu. Nah, ini memang menjadi salah satu wisata yang menjadi favorit nih. Bahkan kami tadi memperhatikan sejak dari tadi pagi ini selalu ramai pengunjung yang terus berdatangan. Nah, kalau untuk sesi pertama tadi atraksi Putri Duyung ini sudah berjalan pada pukul 10 pagi tadi, kemudian dia akan dilanjutkan pada pukul 12 siang untuk sesi keduanya. Nah, kemudian juga selain Samudra Ancol, tak jauh dari sini juga salah satu wisata yang diminati juga adalah SeaWorld. Nah, yang mana SeaWorld ini tentunya juga menarik perhatian pengunjung karena menyajikan beragam biota laut yang tentu ini menarik sekali untuk dilihat nih untuk pengunjung ini, khususnya anak-anak. Karena di sini mayoritas pengunjung yang datang adalah mereka yang berkeluarga membawa anak-anak mereka. Ada beragam jenis akuarium yang unik dan menarik yang tentunya ini menarik perhatian dan juga digunakan oleh para pengunjung untuk berfoto begitu. Kemudian saat itu juga ada terowongan kurang lebih panjangnya 80 meter. Ini juga menjadi salah satu terowongan yang ikonik. Kemudian juga yang paling menarik perhatian pengunjung karena mereka dapat melihat beragam jenis hewan laut, ikan raksasa, begitu ikan pari, kemudian juga ikan hiu yang berenang bahkan di sekitar dan bahkan hingga di atas kepala mereka. Nah, inilah yang menjadi salah satu spot paling menarik bagi para pengunjung. Kemudian mereka juga selain melihat pemandangan di bawah laut, mereka juga bisa sembali belajar karena tidak hanya menyajikan pemandangan saja, namun juga ada keterangan atau jenis, baik itu klasifikasi, kemudian juga kriteria dari hewan-hewan laut ini yang dijelaskan, sehingga ini cocok sekali bagi pengunjung yang membawa anak-anak mereka untuk sekalian belajar nih. Nah, ini memang ada beragam pesan dan juga nilai-nilai yang disampaikan dalam wisata SeaWorld maupun juga Putri Duyung ini, yakni adalah pesan untuk menjaga lingkungan laut. Demikian, Fajar. Baik, sangat seru begitu ya bagaimana kemudian situasi libur di sana. Terima kasih rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Andri Setiawan telah melaporkan langsung dari Samudra Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan maut terjadi di jalur Dendels, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebuah ambulans bertabrakan dengan truk bermuatan gula pasir. Akibat kerasnya benturan, sopir ambulans tewas di lokasi setelah sempat terjepit di dalam kendaraan. Kecelakaan maut melibatkan ambulans dan truk bermuatan gula pasir terjadi di jalur Dendles, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Benturan keras membuat bagian depan ambulans ringsek parah dan kendaraan dalam posisi miring di tepi jalan. Sopir ambulans, Navingin, meninggal dunia setelah terjepit di balik kemudi kendaraan yang ringsek parah dan proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan dari Basarnas Kulon Progo, aparat kepolisian serta relawan diterjunkan ke lokasi. Petugas membutuhkan waktu sekitar 25 menit untuk mengeluarkan korban dari dalam kendaraan yang rusak berat. Mobil ambulan bertabrakan dengan truk, di mana truk itu berawal dari perjalanan dari arah Kebumen menuju Yogyakarta dan ambulan dari Yogyakarta menuju ke Kebumen. Pada saat di TKP kejadian, ambulan menabrak dari sisi depan kanan truk yang dimana ambulan tersebut oleng ke arah kanan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Dugaan ngantuk atau gimana, Dan? Sampai saat ini sedang kita dalami dugaan tersebut, kami sedang mengumpulkan saksi-saksi sehingga masih dalam penyelidikan. Selain sopir yang meninggal dunia, 2 penumpang ambulans lainnya dilaporkan mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, terutama di jalur cepat dan padat seperti Jalan Dendels. Pastikan kondisi kendaraan prima serta tetap fokus selama berkendara. Dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Brigadir Anissa, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV?
Ya baik, terima kasih Fajar dan juga selamat siang pemirsa. Kembali saya Brigadir Anissa hadir untuk menemani libur panjang Anda yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan JPU Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri masih terpantau dalam keadaan relatif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Jakarta yang akan mengarah ke tol Airport Jalan Prof. Setiatmo juga masih terpantau relatif lancar pada siang hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya kita bergeser ke kawasan kilometer 57-600 rest area Karawang. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta untuk siang hari ini terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Namun kami himbau bagi para pengendara karena dominasi kendaraan berat yang melintas pada siang hari ini di kawasan ini, kami menghimbau untuk menjaga jarak aman serta menghindari blind spot. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Simpang PDAM Malang. Arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kota Malang untuk siang hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun terpantau lancar. Namun kepadatan arus lalu lintas pada siang hari ini terjadi karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan dari arah sebaliknya juga terpantau sudah ada peningkatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan, serta memperhatikan rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan. Untuk yang terakhir kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan juga dari arah sebaliknya juga pada siang hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Situasi arus lalu lintas juga terpantau relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya untuk pengendara roda 2, untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, guna keamanan dan juga keselamatan. Serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga pemirsa, kami selalu menghimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga dapat melalui WA center kami di nomor 085 871 50669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Fajar. Terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga sejumlah sayuran di pasar tradisional Jakarta mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini membuat para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Jakarta Barat mengeluhkan harga komoditas sayuran yang terus merangkak naik sejak perayaan Idul Fitri. Kenaikan harga sayuran terus terjadi apalagi menjelang perayaan Idul Adha. Kondisi ini membuat pedagang kebingungan karena kenaikan harga sayuran membuat sepinya pembeli. Seperti bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Harga cabai merah juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000. Harga tomat juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilonya. Selain itu harga timun juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000. Jeruk nipis dari Rp16.000 menjadi Rp25.000. Buncis dari Rp18.000 menjadi Rp24.000 per kilonya. Hingga daun seledri dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilonya. Sayur-sayuran murah ini kayak bawang merah, rawit merah, terus itu kalau rawit merah sebelum ini 60, 65, tapi sekarang 75, 80 gitu. Tergantung barangnya gitu. Akhir-akhir ini aja mau lebaran haji ya. Kalau harga sayuran memang ini ya, sedikit sih ada penaikan. Dari timun itu kan biasa saya jual 10.000. Sekarang nyampe 13, dari sananya udah 10.000. Kalau saya ambil 3.000 itu wajar untuk ongkos untuk apa gitu ya. Terus cabai ini sekarang cabai rawit saya lagi jualin 80.
Memang pasaran dah kalau 80. Kenaikan harga sayuran diperkirakan terjadi hingga perayaan Idul Adha tiba. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Akibat himpitan ekonomi yang semakin menjepit, ratusan warga rela antri berdesakan demi sekilo telur dan seliter minyak goreng gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong sempat terjadi karena warga takut tidak kebagian paket gratisan yang dibagikan dari Kementerian Pangan. Ratusan warga yang didominasi mak-mak dan lansia berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng dan telur gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak sedikit warga, terutama mak-mak, nekat menerobos antrian karena takut kehabisan jatah paket gratisan yang diberikan dari Kementerian Pangan, berupa 1 kg telur dan 1 liter minyak goreng kemasan. Akibatnya petugas nampak kewalahan saat barisan paling depan terlibat aksi saling dorong. Petugas yang melihat antrian mulai berantakan terus mengimbau tetap berbaris rapi dengan ancaman menghentikan proses pembagian. Akhirnya warga pun mau kembali tertib. Bener Pak, alhamdulillah bener, jualan juga nggak laku, jualan lagi sepi dagangnya. Kalau dagang rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi. Malah kita berasa inginnya diturunin harga. Kalau beras nggak dapat ya. Tingginya harga bahan pangan membuat kondisi perekonomian yang semakin sulit. Warga hanya berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga pangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka di balik megahnya kota Jakarta terdapat sebuah gang kecil yang dihuni para perajin keripik tempe yang akhirnya dikenal sebagai Gang Tempe. Di gang ini terdapat 37 perajin keripik tempe yang berhasil memasarkan cemilan sederhana ini hingga menembus pasar internasional. Lantas seperti apa proses pembuatannya? Berikut liputan rekan Atta Arman dan juru kamera Ade Supriyatna. Keripik tempe menjadi salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia. Nah, siapa sangka makanan ringan ini bisa menghasilkan cuan yang menjanjikan bagi perajinnya. Di salah satu gang di wilayah Kramat Pela, Jakarta Selatan, terdapat 37 perajin keripik tempe sehingga dikenal sebagai Gang Tempe. Membuka usaha tahun 2011, awalnya para perajin hanya bisa memproduksi 10 hingga 20 kg keripik tempe dalam sehari karena keterbatasan alat produksi. Namun berkat bantuan salah satu pihak perbankan, kini dalam seharinya, para produsen ini bisa menghasilkan hingga 300 kg keripik tempe. Kalau awalnya kita kesulitan adalah mesin potong. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu dari BRI artinya memberikan bantuan yaitu mesin potong. Sudah pasti memudahkan kerjaan saya dan keripik tempenya pun jadi sekarang jadi setipis mungkin. Nggak seperti dulu kita pakai peso maupun pakai karter. Tidak hanya berhasil menjual di pasar domestik, beberapa UMKM di sini sudah memasarkan keripik tempenya ke luar negeri seperti Singapura, Dubai, hingga Amerika. Distribusinya kita ekspor. Ada ekspor juga ke Dubai, Amerika, Kanada, sama Australia. Kita cuma buat masuk aja, terus mereka yang ekspor sendiri. Ada orang yang untuk ekspor lagi. Rutin mendapatkan pelatihan dan pembinaan, usaha UMKM di Gang Tempe ini berkembang pesat. BRI itu mensupport berbagai program, terutama pemberian kredit kepada nasabah UMKM dengan memberikan modal kerja atau modal usaha guna menunjang usaha agar lebih maju. Seperti klaster tempe ini diorganisir secara baik dan disupport dengan bantuan-bantuan untuk menunjang kegiatan operasional dari usaha keripik tempe ini. UMKM keripik tempe kini dihadapkan dengan masalah harga bahan yang melonjak. Namun dengan pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan pelaku UMKM keripik tempe bisa semakin maju dan bisa bersaing di pasar internasional. Dari Jakarta, Bayu Mahesa, Nata Arman, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.